Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia berkhutbah dan setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tazkirah, mau'izah kepada para sahabatnya, maka Nabi berdiri di sebuah tiang pohon kurma yang dijadikan sebagai tiang masjid. Dan kita tahu pohon kurma ini sudah ditebang, maksudnya sudah tidak bernyawa, tidak hidup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia berceramah dan setiap kali dia berkhutbah, bahkan setiap kali memberikan nasihat kepada para sahabatnya, Nabi bersandar dan memegang pohon kurma ini. Kemudian hari berlalu hari, maka manusia dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin banyak, sehingga ada di antara salah seorang wanita yang berasal dari Ansar. Mereka melihat dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi apabila berbicara, maka orang yang ada di belakang tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak terlalu jelas mendengarkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jauh di belakang sana. Kemudian apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, maukah aku bikinkan untukmu atau aku buatkan untukmu mimbar? Dan inilah mimbar pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan permintaan wanita tersebut, karena wanita tersebut dia memiliki salah seorang pembantu yang ahli najjar. Dia ahli di dalam membuat mimbar. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar oleh wanita ini, yang mana ketika selesai diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi, seperti biasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berkhutbah dan ketika Nabi ingin memberikan tazkirah, mau'izah kepada para sahabatnya, maka Nabi tidak lagi memegang pohon kurma yang biasa Nabi pegang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih ke mimbar yang baru saja dibuatkan untuk dirinya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah, menginjakkan kakinya ke mimbar, ke tangga yang pertama, kemudian ke tangga yang kedua, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah para sahabatnya. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ceramahnya, maka mereka dan Nabi dan para sahabatnya mendengarkan ada tangisan bayi. Ada bayi yang menangis. Dilihat ke kanan, dilihat ke kiri, tidak ada bayinya. Mana bayinya? Tidak ada. Dan para sahabat dan seluruh yang ada di dalam Masjid Nabawi semuanya dengar ada tangisan bayi yang menangis sejadi-jadinya. Kemudian ikhwatal Islam, dan Nabi tahu dan para sahabat tahu dari mana asal bayi tersebut atau dari mana asal tangisan tersebut. Ternyata tangisan tersebut berasal dari pelepah atau pohon korma yang tadi dijadikan atau biasa dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pohon korma ini sudah mati, tiang masjid. Maka dia menangis sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya. Para sahabat mendengarkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi memulai khutbahnya. Yang mana pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali turun dari mimbarnya, kemudian pergi menghadap kepada pohon korma tersebut. Ketika sampai di pohon korma ini, maka Nabi merangkulnya dan Nabi memeluknya. Disebutkan dalam sebuah hadis ikhwatul Islam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau seandainya aku tidak turun dari mimbarku dan kalau seandainya aku tidak merangkul pohon korma tersebut dan tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat karena sayang dan rindu kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pohon korma. Sehingga apa kata Imam Abu Hasan atau Imam Hasan Al-Basri yang meninggal pada tahun 110 Hijriah, kalau seandainya ini keadaan pohon korma yang tidak ada nyawa, dia cinta dan rindu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Sehingga jangan sampai kita kalah rindu, sayang, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi makhluk-makhluk Allah yang tidak bernyawa. Sehingga dari sinilah sering kita sebutkan, kita wajib belajar tentang Nabi, kita wajib hukumnya. Wajib tahu apa yang Nabi cintai. Wajib tahu apa yang Nabi katakan. Wajib mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah bukti rindu, cinta, sayang kita kepada baginda
sallallahu alaihi wasallam. Rindu kita untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa pula yang tidak sayang kepada manusia yang paling disayang oleh Allah azza wa jalla.